Perkenalkan, nama Yopensiosi, kelas manajemen M4, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UTS, yaitu soal yang pertama menjelaskan pengertian perilaku organisasi. Yang kedua, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasi. Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan karakteristik perilaku keorganisasian. Yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Yang kelima, silahkan tonton video ini dengan membuka link ini. Jelaskan siapa pembicaranya, apa topik yang dibicarakan, dan jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Setelah Anda menonton video tersebut, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut. Soal yang keenam, silahkan tonton video ini dengan membuka link ini dan jelaskan siapa pembicaranya, apa topik yang dibicarakan, dan jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Setelah Anda menonton video tersebut, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara, dan sebutkan dan jelaskan manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut. Yang ketujuh, jelaskan pengertian organisasi, jelaskan pengertian kepribadian, jelaskan pengertian sikap, dan jelaskan pengertian motivasi. Sedang kedelapan, bagaimana kesan dan pesan Anda selama mengikuti kuliah perilaku keorganisasian selama ini? Tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan? Sebutkan dan jelaskan tugas-tugas yang Anda kerjakan. Jawaban soal yang pertama, jelaskan pengertian perilaku organisasi. Organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja perilaku keorganisasian, juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Jawaban yang kedua, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi yaitu: yang pertama psikologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga antropologi, yang keempat ekonomi, yang kelima ilmu politik, dan yang keenam sejarah. Yang pertama, penjelasan psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Sedangkan penjelasan sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antar hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Yang kelima, ilmu politik adalah disiplin ilmu klasik yang mempelajari tentang fenomena politik. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman manusia tentang bentuk dan sifat tindakan politik dan untuk mengembangkan alat teoritis untuk menafsirkan fenomena yang bermakna secara politik. Yang keenam, sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia dalam bahasa Indonesia. Sejarah abad, hakikat, riwayat, tarik, tawarik, tambo, atau histori dapat diartikan.
Yang ketiga, karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang kedua, adanya struktur. Struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi? Yang saya ketahui tentang teori motivasi yaitu teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa untuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramets dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembicara dari video tersebut yaitu yang pertama, Eriko Muhammad Y. Topik yang dibicarakan yaitu sikap dan hubungannya dengan perilaku. Isi yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut yaitu 1. Teori sikap. Dengan demikian, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, evaluasinya positif atau negatif, yakni suatu kecenderungan untuk menyetujui atau menolak dikaitkan dengan situasi, objek, dan lingkungan, serta dengan kesiapan individu terhadap stimulus atau sebagai respon. Maka dari itu sikap sifatnya dinamis. Adapun karakteristik sikap yaitu memiliki arah, intensitas, keluasan, konsisten, dan spontanitas. Komponen sikap: kognitif, afektif, perilaku. Fungsi sikap: fungsi pengetahuan, fungsi identitas, fungsi harga diri, fungsi pertahanan diri, dan fungsi motivasi kesan. Adapun pembentukan sikap yaitu pengondisian klasik, pengondisian instrumental, belajar melalui pengamatan, dan perbandingan sosial. Materi yang kedua menjelaskan tentang hubungan sikap dengan perilaku. Perilaku merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan lingkungan. Teori-teori hubungan sikap dengan perilaku. Yang pertama, teori perilaku beralasan. Yang kedua, teori perilaku berencana dan attitude. Jelaskan manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut. Setelah menonton video tersebut, saya banyak belajar bahwa sikap dan perilaku memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang keenam, mengenai dua link video. Video pertama, jelaskan siapa pembicaranya. Pembicaranya adalah Dr. Nur Effendi, SOS SMI. Pembicara video kedua adalah Amin dan Syarif Ah. Yang kedua, apa topik yang dibicarakan? Video pertama membicarakan tentang pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Sedangkan video kedua membicarakan tentang perilaku individu dalam organisasi. Jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara di dalam kedua video tersebut.
Video yang pertama menjelaskan tentang definisi perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi, dan kemudian mempublikasikan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan merupakan kriteria yang seringkali digunakan dalam mengukur kinerja organisasi. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh OB adalah 1. Produktivitas, kedua kemangkiran, yang ketiga turnover, yang keempat keanggotaan, yang kelima organisasi, dan yang keenam kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kepuasan kerja tidak dapat dipisahkan dari kepuasan akan kebutuhan individu sebagai suatu proses motivasi, artinya adanya kebutuhan-kebutuhan individu yang belum terpuaskan akan menjadi motivasi bagi individu untuk bekerja lebih keras dan pada akhirnya akan dapat memenuhinya. Jika kebutuhannya sudah dipenuhi, maka kepuasan kerja akan muncul. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu bahwa kepuasan kerja seorang karyawan akan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pekerjaan yang matang. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Yang kelima, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pertanyaan yang ketiga, video kedua menjelaskan tentang perbedaan perilaku individu dapat disebabkan oleh jumlah faktor penting, yaitu persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara? Mungkin kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Karena perilaku organisasi itu sangat penting apabila kita berada dalam sebuah dunia kerja, karena jika perilaku kita baik dalam dunia kerja maupun di dalam organisasi, maka kita akan merasa senang dalam bekerja. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton kedua video tersebut adalah bagaimana kita dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada baik dalam organisasi maupun individu, dan mempelajari perbedaan tersebut melalui karakteristik perilaku individu maupun organisasi. Nomor 7, jelaskan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Yang kedua, jelaskan pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Yang ketiga, jelaskan pengertian sikap. Sikap adalah suatu ekspresi perasaan seseorang yang merepresikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Yang keempat, jelaskan pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Yang kedelapan, bagaimana kesan dan pesan Anda selama mengikuti mata kuliah perilaku organisasi? Kesan saya selama mengikuti mata kuliah perilaku keorganisasian, saya sangat banyak mendapat materi tentang cara berperilaku yang baik
Dengan mempelajari materi ini, kita bisa membentuk kepribadian diri agar lebih baik lagi dalam bersikap di dunia kerja, keluarga maupun teman, dan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, kiranya dalam setiap pemberian tugas, Bapak bisa mengerti setiap kondisi mahasiswa dan agar mempermudah dalam memberikan tugas. Dan juga tidak harus ada semuanya tugas yang Bapak berikan itu mengerjakannya harus dibuat video. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan yaitu tentang menjelaskan materi-materi dalam bentuk video. Yang pertama, tugas video perilaku individu. Yang kedua, tugas video sikap dalam dunia kerja. Yang ketiga, tugas video resume ringkasan bab 2, kedudukan manusia dalam organisasi. Yang keempat, tugas video kepribadian. Yang kelima, tugas video menjawab pertanyaan perbedaan individu. Sekian tentang materi menjawab soal UTS saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.